Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan bahas dua modul ya. Tapi untuk video yang pertama kali ini kita akan bahas modul 4 dulu. Nah, modul 4 di sini temanya adalah tentang stack atau tumpukan. Ya. Contoh dari stack adalah mungkin yang perempuan sering menata baju ya. Jadi itu adalah tumpukan baju. Kemudian kalau kita menata buku itu juga ada tumpukan buku. Dan konsep dari stack itu sendiri kita mengacu pada prinsip LIFO, yaitu last in first out. Artinya apa? Artinya yang terakhir masuk maka dia akan menjadi yang pertama kali keluar. Begitu juga pada saat kita menumpuk baju ataupun menumpuk buku, maka pada saat kita akan mengambil, otomatis kalau kita tidak memilih, yang terambil adalah yang teratas ya. Kalau kita akan menambah tumpukan lagi, otomatis dia akan diletakkan di paling atas gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat konsep atau teori tentang stack terlebih dahulu ya. Stack atau tumpukan adalah suatu bentuk struktur data yang menyusun kumpulan data seolah-olah seperti sebuah tumpukan data. Nah, ini adalah gambarannya. Misalkan di sini ada data A, data B, data C ya, membentuk sebuah tumpukan. Kemudian ada dimasukkan satu data lagi yaitu data D. Maka data D itu akan diletakkan di tumpukan yang teratas ya. Stack ini masih menggunakan konsep array juga. Jadi kita ibaratkan data-data ini adalah sebuah array. Maka data yang terbawah itu menempati indeks yang ke 0 ya, karena indeks dari sebuah array itu dimulai dari 0 sampai max min 1 ya, max of array min 1. Nah, bagaimana kalau sebuah array itu kosong? Apakah indeksnya itu di 0 atau seperti apa? Ya, jadi kalau sebuah array itu kosong, misalkan ini tidak ada datanya sama sekali, berarti posisi indeksnya itu berada sebelum 0 atau berada di min 1. Ya. Karena apa? Karena kalau indeksnya itu 0, maka dia sudah memiliki satu data. Nah, itu harus yang diperhatikan ya. Oke. Nah, ini adalah gambarannya tadi. Jadi nanti data D ini akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan dari tumpukan ya. Jadi pada saat kita mengeluarkan data dari tumpukan, yang terjadi pada array tersebut adalah berkurangnya indeks dari array tersebut gitu ya. Jadi kalau ini indeksnya untuk A itu adalah 0, B1, C2, D itu adalah 3, maka pada saat D ini diambil, maka indeksnya menjadi 2. C diambil, indeks teratasnya menjadi 1 ya. Kemudian B diambil, indeks teratasnya menjadi 0. A diambil, maka indeksnya menjadi min 1 atau tumpukan atau stack tersebut kosong. Nah, ini adalah beberapa operasi yang dapat dilakukan pada stack atau tumpukan. Yang pertama adalah operasi push ya. Operasi push. Operasi push digunakan untuk menambahkan data. Jadi operasi push itu adalah menambah data. Otomatis data yang ditambahkan ke dalam stack atau tumpukan tersebut dia akan menempati posisi yang teratas. Nah, nanti di potongan prosedur ataupun fungsinya kita akan mengenal variabel top. Variabel top itu digunakan untuk memberi nama posisi teratas atau indeks teratas gitu ya. Nah, kalau kita menambahkan data D ke dalam tumpukan, maka hasil akhirnya seperti ini. Itu adalah operasi yang pertama, yaitu push, menambahkan data. Kemudian operasi yang kedua yaitu operasi pop. Kebalikan dari operasi push. Operasi pop itu mengambil data dari tumpukan atau dari
stack ya. Otomatis data yang terambil adalah data yang teratas. Dan kondisi yang terjadi pada saat kita melakukan pop, indeksnya itu berkurang atau turun ya. Atau posisi topnya itu mengalami decrement ya. Kalau untuk operasi push, posisi topnya mengalami increment. Increment itu penambahan 1. Kalau decrement itu adalah pengurangan dengan 1. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada is empty. Nah, nanti ada prosedur yang namanya adalah is empty ya. Is empty adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah elemen di stack itu sudah kosong atau tidak. Ya, jadi maaf tadi is empty adalah fungsi ya. Maka nanti ada return value ya. Anda masih ingat pada saat belajar Alpro ada prosedur dan fungsi. Oke, jadi is empty itu untuk melakukan pengecekan apakah stacknya atau tumpukannya itu kosong atau tidak ya. Gunanya untuk apa? Gunanya pada saat kita melakukan pop, kalau stack tersebut kosong maka tidak dapat dilakukan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ada fungsi yang lain yaitu is full. Is full adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack itu sudah penuh atau belum. Jadi nanti dari fungsi tersebut, return value dari fungsi tersebut tipenya adalah boolean, yaitu antara true dan false gitu ya. Nah, kenapa kita membutuhkan is full? Untuk apa kita membutuhkan is full? Is full itu dipakai ya karena apa? Karena pada saat kita melakukan operasi push atau menambahkan data, kalau misalkan antriannya itu sudah penuh, berarti operasi push tidak dapat dilakukan. Ya, tidak dapat dilakukan. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang pertama kita ulangi, ada operasi push yaitu menambah data. Kemudian ada operasi pop yaitu mengambil data. Kemudian ada fungsi is empty yaitu untuk melakukan pengecekan apakah kosong atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi is full untuk melakukan pengecekan apakah sudah penuh atau belum. Kemudian yang kelima atau berikutnya yaitu clear. Clear adalah fungsi yang digunakan untuk mengosongkan. Clear itu membersihkan isi dari stack ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan setting saja untuk posisi topnya yaitu di indeks min 1. Karena apa? Karena sebuah tumpukan itu jika dia kosong atau tidak ada isinya, maka indeksnya berada di min 1. Kemudian yang terakhir itu ada pick ya. Pick adalah fungsi untuk mengetahui data yang terdapat pada tumpukan paling atas ya. Jadi tumpukan paling atas itu berada di indeks keberapa, kemudian datanya berapa, kita bisa menggunakan fungsi pick gitu ya. Sekarang kita langsung saja ke struktur stack ya. Nah, di sini masih menggunakan struct ya. Nama structnya adalah struct stack ini. Kemudian di dalam struct stack tersebut terdapat variabel top. Variabel top ini dipakai untuk menunjukkan posisi teratas dari stack. Kemudian terdapat data ya. Karena apa? Karena masing-masing kotakan ini atau kita ibaratkan sebagai stack ini di dalamnya itu berisi data ya. Jadi di sini struct stack-nya itu terdiri dari dua variabel yaitu top dan data. Data di sini tipenya adalah array ya, dengan isinya itu berupa bilangan bulat karena tipe datanya adalah integer. Nah, di sini max-nya dideklarasikan di sini 10 max-nya. Berarti indeks terbesarnya adalah 9.
Masih ingat kemarin kita dapat menggunakan tipe def itu untuk membuat nama alias atau nama baru dari struct yang kita miliki. Nah, dari struct stack ini akan dibuat nama baru yaitu A. Ya, jadi nama barunya itu lebih singkat. Harapannya apa? Harapannya pada saat kita mengakses penulisannya itu lebih singkat gitu ya. Kalau kita akan mengakses variabel top, berarti kita tuliskan nama stack barunya adalah A, berarti A titik top ya, A titik top. Nah, seperti ini. Kemudian pada saat kita akan mengakses data, maka di sini kita tuliskan nama struct barunya yaitu A, kemudian titik, kemudian data. Nah, ini indeksnya. Gitu, ya. Oke, top adalah variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas dari stack yang terkini, ya. Karena pada saat stack tersebut mengalami sebuah operasi baik push ataupun pop, maka posisi teratasnya itu bisa berubah. Ya, makanya di sini dikatakan terkini. Pada mulanya isi top dengan min 1. Nah, ini adalah proses inisialisasi. Inisialisasi adalah memberikan nilai awal untuk stack, ya. Nah, di sini stacknya pada saat dilakukan inisialisasi, posisi topnya itu diletakkan di min 1. Artinya apa? Artinya stack tersebut itu kosong. Nah, gitu ya. Artinya stacknya kosong. Oke. Karena array dalam bahasa C dimulai dari 0 yang berarti bahwa data stack adalah kosong, maka di sini dilakukan inisialisasi stack. Ya, jadi posisi kosong itu posisi topnya di min 1. Nah, di sini untuk inisialisasi ini wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan. Karena apa? Karena di awal itu kita memposisikan stacknya itu masih kosong, maka inisialisasi ini wajib. Kemudian untuk setiap operasi push tadi adalah menambahkan data ke dalam stack, maka top akan di-increment, ya, top akan di-increment. Jadi posisi topnya akan bertambah, ya, atau dilakukan increment. Kemudian kebalikannya, untuk setiap operasi pop atau mengambil data dari stack tersebut, maka posisi topnya atau variabel topnya itu akan di decrement. Decrement itu pengurangan dengan 1. Nah, di sini A titik top min, ya. Kemudian top of stack akan selalu bergerak hingga mencapai max of stack yang menyebabkan stack tersebut penuh. Makanya kita tadi membutuhkan fungsi is full dan is empty. Oke. Nah, bagaimana jika stack tersebut itu penuh? Kalau misalkan tadi dideklarasikan, ya, dengan define bahwa max-nya tadi 10, maka posisi A titik top pada saat penuh itu dia berada di max min 1. Kenapa min 1? Karena indeks dari stack itu dimulai dari 0. Berarti di sini kalau datanya itu 10, indeksnya berarti dari 0, kemudian 1, kemudian 2, dan seterusnya sampai indeks terbesarnya adalah 9. Gitu. Kemudian kalau stack kosong, nah di sini A titik topnya itu berada di min 1. Gitu ya. Ini adalah gambarannya. Ini adalah is empty. Ya, kalau kita menggunakan fungsi is empty berarti boolean expressionnya di hasilnya adalah true. Kalau kita menggunakan fungsi is full yang untuk gambar di sebelah kanan ini, boolean expressionnya hasilnya adalah true. Ya, kalau kita terjemahkan is empty apakah kosong, ya. Kalau jawabannya true itu benar, berarti kan kosong ya stacknya.
Kemudian is full, apakah sudah penuh? Kalau jawabannya adalah true, maka berarti stack tersebut memang sudah penuh. Sekarang kita lanjut ke prosedurnya. Ya. Kenapa dikatakan prosedur? Karena di sini kalau kita lihat di dalam potongan program ini ada keyword yaitu void, ya. Kenapa tidak fungsi? Karena tidak ada return value, ya. Tidak ada return value. Nama prosedurnya adalah prosedur push. Nah, ini adalah parameter, ya. Integer D ini adalah parameter, ya. Di sini ada parameter D dengan tipenya, tipe datanya yaitu integer. Artinya apa? Nanti D ini berisi angka, ya, berisi bilangan, dan bilangannya adalah bilangan bulat. Kenapa di sini kita memerlukan parameter? Jadi sebuah parameter itu diperlukan, ya, parameter jika terdapat data yang diinputkan. Kalau kita melakukan push, berarti kita memasukkan data. Berarti ada data yang diinputkan atau tidak? Iya. Kalau iya, berarti kita membutuhkan parameter. Nah, parameter ini nanti untuk menangkap atau menyimpan data yang diinputkan ke dalam stack. Gitu ya. Jadi parameter ini dipakai. Ya, ini kita berbicara tentang stack, ya. Karena apa? Karena ada data yang harus disimpan. Oke, ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan push, ya. Pada saat kita melakukan push atau tambah data, maka kita harus cek apakah stack tersebut sudah penuh atau belum. Ya, karena apa? Karena kalau stack tersebut sudah penuh, berarti kita tidak dapat melakukan operasi push atau tambah data. Ya. Kita bisa melakukan operasi push jika stack tersebut belum penuh. Maka langkah awal yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan pertama kali untuk melakukan operasi push adalah cek apakah stack penuh atau tidak. Ya. Bagaimana cara mengeceknya? Anda bisa pakai is full, atau kalau di dalam potongan program ini kita menggunakan jika posisi stack A untuk variabel top itu tadi digunakan untuk memberikan nama indeks teratas, itu tidak sama dengan max min 1. Max min 1 artinya dia itu penuh. Nah, ini ya, penuh itu berada di max min 1. Berarti kalau ini tidak sama dengan, artinya stack tersebut belum penuh. Kalau belum penuh, kita bisa melakukan push, ya. Ini adalah if-nya, langsung kita buat saja satu paket kebalikannya, yaitu else-nya. Else-nya berarti kalau ini adalah belum penuh, berarti kebalikannya, maaf, elemen stack tersebut sudah penuh. Ya, ini adalah satu paket, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini ya, saya ini kan dulu, if jika A titik top, artinya untuk stack A posisi teratas itu tidak sama dengan max min 1, artinya dia belum penuh. Ya, sekarang kita buat else-nya atau kebalikannya. Kebalikannya itu apa? Berarti kebalikannya adalah apa? Kebalikannya adalah stack tersebut sudah penuh. C out. Terserah Anda di sini mau memberikan komentar apa, intinya stack penuh. Stack penuh, gitu ya. Nah, ini langsung satu paket. Anda buat satu paket saja, biar nanti tidak bingung. Kemudian, kalau tidak penuh, apa yang bisa dilakukan?
Yang bisa dilakukan adalah, misalkan di sini kita lihat gambarnya lagi ya. Misalkan di sini belum penuh, kita tambahkan data lagi. Awalnya top itu berada di C. Setelah data D dimasukkan, maka posisi top itu bertambah. Ya, posisi top itu bertambah, berarti dia mengalami increment. Nah, di sini posisi A titik top itu mengalami increment, artinya bertambah dengan 1. Anda tuliskan A titik top plus ya. Kemudian setelah itu, maka di sini data yang diinputkan atau dimasukkan tadi ya, stack A untuk variabel data ya. Data tadi punya indeksnya adalah sampai max itu tadi ya, 10 itu tadi. Tapi untuk posisi A titik top itu diberi nilai sama dengan data yang dimasukkan atau D sama dengan parameternya tadi. Gitu ya. Jadi di sini parameter D itu dipakai untuk menyimpan data yang dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan akan disimpan di dalam variabel data di dalam stack A pada posisi A yang teratas, stack A yang teratas atau top ini. Kemudian ini adalah opsional ya. Anda bisa tambahkan nilai D, di sini kita panggil D, sudah ditambahkan. Oke. Itu adalah operasi push. Sekarang, nah ini adalah ilustrasinya. Misalkan ada data A, ada data B. Posisi top itu berada di 2 atau 1 atau berada di indeks yang ke-1. Ini adalah indeks 0, ini adalah indeks 1. Setelah data C dimasukkan, maka indeks teratasnya tidak lagi 1 tapi menjadi 2. Nah, di sini menjadi 2. Berarti topnya itu bertambah. Top plus top ini berada di stack apa? Di stack A, berarti A titik top. Kemudian kebalikannya push adalah operasi pop ya. Kita bisa melakukan operasi pop jika dan hanya jika stack tersebut tidak kosong. Jadi syarat utama untuk melakukan operasi pop stacknya itu tidak boleh kosong. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek terlebih dahulu ya. Cek stack kosong atau tidak. Tadi posisi kosong tadi bagaimana? Posisi kosong itu jika A titik top berada di min 1. Ya, berada di min 1. Ini artinya kosong. Berarti kalau posisi top tidak berada di min 1, berarti di sini tidak kosong. Ya, Anda bisa pakai itu. Atau Anda bisa pakai is empty. Ya, itu juga boleh. Is empty juga boleh. Ya. Oke. Di sini dikatakan sebagai prosedur karena ada keyword void. Nama prosedurnya adalah pop. Ya, di sini untuk parameternya kosong karena tidak ada data yang disimpan, tidak ada data yang dimasukkan, ya. Berarti tidak memiliki atau tidak membutuhkan parameter. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita cek apakah top itu berada di min 1 atau tidak. Jika top tidak berada di min 1 artinya dia tidak kosong. Ya, kebalikannya berarti kita buat else-nya maaf stack kosong. Kalau kosong kita tidak bisa mengambil data, kita tidak bisa melakukan operasi pop. Ya. Oke, sekarang bagaimana kalau dia tidak kosong? Kalau dia tidak kosong, maka di sini tampilkan data yang akan dipop. Cout, data yang dipop adalah kita panggil A titik datanya. Data tadi tipenya adalah array. Array-nya berada di indeks keberapa? Yaitu di indeks yang teratas, berarti A titik top. Karena kalau kita berbicara stack atau tumpukan, kalau kita melakukan pop atau ambil data, mau tidak mau data yang terambil adalah data yang teratas, ya. Berarti posisi topnya itu turun atau berkurang.
Nah, setelah data di sini ditampilkan, data yang akan diambil ditampilkan, maka posisi topnya itu berkurang. Maka di sini A titik top min min. Ya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Ada 3 data. Data A berada di indeks 0, B 1, C 2. Dilakukan pop, mau tidak mau data C yang terambil. Ya, awalnya posisi topnya itu berada di indeks kedua. Pada saat C diambil, maka posisi topnya itu berada di indeks 1 atau di urutan 2. Berarti topnya itu mengalami decrement atau top min min. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan operasi berikutnya, yaitu pick. Pick tadi apa? Pick adalah untuk mengetahui posisi yang teratas atau elemen tertinggi dari stack, ya. Menggunakan elemen dari array yang memiliki nilai indeks sesuai dengan top dari stacknya, ya. Jadi untuk fungsi, ya, karena fungsi berarti kita memerlukan return value. Maka return datanya adalah indeks yang teratas ini, ya, posisi teratas. Berarti A titik data pada indeks A titik top itu adalah untuk fungsi pick. Oke, sekarang praktikumnya berbeda dengan praktikum sebelumnya. Kalau praktikum sebelumnya kita membuat program itu dari atas ke bawah dalam satu file, ya. Tetapi kalau praktikum kali ini kita akan buat 3 file. Kita akan buat 3 file, ya. Jadi file yang pertama itu header file. Nanti akan disimpan dengan extension .h, ya, dengan extension .h. Ini adalah nama file, kemudian .h. Kemudian file yang kedua dia akan berisi deskripsi, prosedur dan fungsi. Deskripsi, prosedur, dan fungsi yang Anda buat, gitu ya. Jadi semua prosedur fungsi yang Anda sebutkan di dalam header file ini akan dideskripsikan di dalam file yang kedua. File yang kedua disimpan dengan extension .cpp. Nah, ini ya, .cpp. Ya, kalau file yang pertama kita berikan extension .h. Nah, file yang pertama ini akan dipanggil ke dalam file yang kedua, ya. Nah, di sini terlihat, ya. Jadi file yang pertama itu disimpan dengan nama stack2.h. Penulisannya harus sama. Stack dengan S besar berarti nanti di sini dipanggilnya juga stack2 dengan S besar, gitu ya. Ini dilakukan pemanggilan. Nah, file yang kedua disimpan dengan stack2.cpp ini akan dipanggil ke dalam file yang ketiga. Nah, di sini stack2.cpp dipanggil di dalam file yang ketiga yang disimpan dengan main stack.cpp. Sekarang kita lihat satu persatu, ya. Untuk file yang pertama atau header file, nah ini berisi header file biasa kalau kita menggunakan C++, IOStream, CON.io, stdlib. Kemudian di sini karena ada array dari data, maka kita deklarasikan define max itu 100 berarti 10 berarti indeks terbesarnya adalah 9. Kemudian kita deklarasikan struct dari stacknya, ya. Jadi di sini nama structnya adalah stack, di dalamnya terdapat variabel top, kemudian ada variabel data, ya, tipenya itu array max, isinya adalah tipe datanya adalah integer.
Kemudian karena di sini ada tipe def, berarti kita akan buat nama baru dari stack yaitu dengan nama A, gitu ya. Oke, kemudian beberapa prosedur dan fungsi yang akan kita gunakan. Inisialisasi, prosedur inisialisasi ini wajib ya, wajib dituliskan. Kemudian ada proses push, nanti Anda tinggal copy paste saja dari sini ya. Nah, inisialisasi ini copy paste saja, kemudian dinaikkan ke atas ditambah titik koma. Jadi biar tidak salah penulisannya. Kalau misalkan Anda berbeda menuliskan, di sini inisialisasi semuanya huruf kecil, tapi kalau di atas menggunakan misalkan salah satu ada huruf besar, maka nanti akan terjadi error gitu ya. Kemudian ada proses push, kemudian ada proses pop, kemudian ada proses pick, kemudian ada print. Print itu adalah cetak data. Oke, sekarang kita lihat untuk file yang kedua, yaitu stack2.cpp. Ya, stack2.cpp. Nah, di sini kita deskripsikan semua prosedur dan fungsi yang sudah kita pakai, yang sudah kita deklarasikan di dalam header file, ya. Yang pertama adalah inisialisasi. Nah, di sini inisialisasi. Kalau misalkan penempatannya tidak urut, tidak masalah, karena nanti yang akan dieksekusi pada saat program Anda jalankan, yang akan dieksekusi adalah program utamanya, gitu ya. Jadi kalau di dalam file yang kedua tidak urut pun nggak masalah. Ini print dulu, baru inisialisasi, itu tidak masalah, ya. Nah, inisialisasi sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk memberikan kondisi bahwa stack awalnya adalah kosong. Kemudian yang kedua adalah push ya. Nah, di sini adalah push seperti tadi prosedur yang sudah saya jelaskan sama. Kemudian ada pop. Pop ini juga sama, ini sampai sini ya, kurung kurawal tutup. Kemudian ada pick. Nah, di sini fungsi picknya. Kemudian yang belum saya jelaskan di sini adalah print. Print itu adalah untuk mencetak ya. Kita bisa melakukan cetak, syaratnya stack tersebut tidak boleh kosong, karena kalau stack kosong berarti tidak ada data yang bisa kita cetak. Ya, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek apakah dia kosong atau tidak. Posisi kosong tadi berada di indeks min 1. Di sini tidak memerlukan parameter karena tidak ada nilai yang akan disimpan. Ya. Kita cek. Jika posisi top tidak berada di min 1, artinya dia tidak kosong. Ya. Kita langsung buat saja kebalikannya, yaitu else-nya stack kosong. Kalau tidak kosong, kita akan melakukan cetak. Ya. Nah, di sini cetaknya datanya kemungkinan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti kita menggunakan perulangan. Ya. Anda boleh menggunakan for. Nah, di sini kita pakai for. Untuk indeks I mulai dari yang teratas. Jadi cetaknya itu dari data yang teratas. Kemudian kita akan turun. Berarti mengalami decrement. Ini ya, I min min. Dari mulai posisi teratas sampai I lebih dari atau sama dengan 0, maka di sini I min min. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah cetak, ya, cout. Siapa yang dicetak? Yaitu datanya. Data yang mana? Data indeks keberapa? Yaitu data indeks yang ke I. Ya, di mana I dimulai dari posisi teratas sampai 0, kemudian dia turun atau berkurang, mengalami decrement. Oke, gitu. Nah, pada saat program kita jalankan, sebenarnya yang dijalankan adalah di main program ini, ya, di program utama ini. Pada saat program utama dijalankan, nah di sini ada beberapa menu, nanti kita diminta untuk memilih. Menu 1 itu untuk push, 2 itu adalah untuk pop, 3 untuk pick, 4 itu untuk print. Berarti di sini kita harus pilih menu. Di sini disimpan di dalam variabel menu, kita deklarasikan di sini. Oke, karena di sini
kita harus menginputkan angka ada 1, 2, 3 atau 4, berarti tipenya adalah integer. Jika menu 1 di sini adalah push, maka kita panggil ya, masukkan nilai yang di push, kita masukkan nilainya dulu yang akan dimasukkan ke dalam stack. Disimpan di dalam variabel nilai. Nah, variabel nilai ini nanti akan, tadi kita perlu parameter ya kalau untuk push. Ya, di sini. Variabel nilai itu akan diberi nilai yang sama dengan parameter D. Ya. Di sini pass by reference, akan melakukan referensi ya, pass by reference. Jadi nilai ini akan melakukan referensi ke parameter D. Gitu ya. Nah, pada saat kita pilih menu 1, maka kita panggil. Di sini kita panggil prosedur push. Berarti nanti yang akan dijalankan adalah yang berada di file yang kedua dengan nama yang sama, yaitu push. Ya. Jadi kalau misalkan kita menuliskan di sini tidak urut pun nggak masalah, karena pada saat dijalankan yang akan dijalankan dieksekusi adalah di program utamanya, yaitu main-nya. Kalau kita pilih menu 2 berarti kita akan panggil pop. Ya, nah di sini langsung dipanggil pop, tidak diberikan pernyataan nilai yang diinputkan karena bukan menginputkan tetapi mengambil, dan otomatis yang terambil adalah yang teratas. Kita tidak bisa memilih, berarti langsung saja dipanggil pop. Kalau kita pilih menu yang ketiga tadi adalah untuk pick posisi teratas ya. Nilai pada tumpukan teratas kita panggil pick. Ya. Kemudian ini adalah untuk menjalankan prosedurnya, fungsinya ya. Kemudian untuk mengetahui data tersebut berada di tumpukan berapa, maka kita panggil posisi topnya. Ya. Kenapa di sini top plus 1? Karena di sini tidak menyampaikan indeks tapi tumpukan keberapa. Kalau di sini pada indeks keberapa berarti kita tuliskan A titik top saja. Kemudian menu keempat itu untuk melakukan print. Kemudian di sini isi dari stack tersebut adalah kita panggil print, maka dia akan mencetak 1/1. Oke. Kemudian tugasnya ya, Anda tambahkan 1 buah menu yaitu swap ya. Di dalam Alpro Anda sudah belajar tentang sorting ya, bubble sort, selection sort ya. Nah, di situ di dalam bubble sort itu ada proses swap. Swap artinya tukar ya, artinya tukar. Nah, misalkan di sini isi dari stack adalah 9, 7, 1, 12, 5. Kita akan melakukan proses swap. Otomatis yang akan di swap adalah data yang kita pilih akan ditukar dengan posisi yang teratas. Misalkan di sini data yang akan kita pilih adalah 12, berarti 12 akan menempati tempatnya 9, 9 menempati tempatnya 12. Setelah di swap urutannya adalah 12, 7, 1, 9, 5. Ya. Nah, di sini 12, 7, 1, 9, 5. Di sini terdapat komentar ya, nilai 12 ada di stack ke-1 ditukar dengan 9 yang berada di top of stack ya, di sini berada di indeks yang ketiga. Kemudian misalkan ini ada proses lagi yang akan ditukar adalah 15, padahal 15 tidak berada di dalam stack tersebut. Berarti sebelum Anda melakukan swap, Anda cek dulu apakah data yang akan ditukar berada di dalam stack atau tidak. Nah, di sini sudah diberikan clue-nya. Clue-nya di sini ada fungsi ada, kemudian ada fungsi indeks, ada prosedur swap. Fungsi ada dipakai untuk melakukan pengecekan ya. Fungsi ada berguna untuk mereturn nilai 1 jika nilai yang hendak di swap di dalam stack itu ada, atau 0 jika nilai yang hendak ditukar di dalam swap itu tidak ada. Kemudian indeks.
Fungsi untuk mengembalikan indeks array dari nilai di stack yang hendak kita tukar. Kemudian swap. Nah, fungsi swap ini dipakai untuk menukar ya. Fungsi ada kemudian indeks dipanggil di dalam prosedur swap. Nah, ini sudah diberikan header filenya ya. Berarti ini sebagai file yang pertama. Oke, nanti Anda kerjakan dulu untuk praktikumnya, contohnya ini ya. Kemudian untuk tugasnya Anda modifikasi dari program yang sudah ada. Ya. Seperti biasa dikirimkan lewat email kemudian diberi nama. Oke, saya tunggu pertanyaannya jika terdapat beberapa hal yang kurang jelas. Saya rasa cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.